السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على آلائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau, dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah selesaikan bagian pertama dari pemetaan Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna yang mewujudkan kecintaan dan kedekatan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan diakhiri dengan Asma Allah Al-Haq. Kemudian pada bagian kedua di sini kita akan memasuki Asmaul Husna yang akan melahirkan sikap tawakal, banyak berharap dan bergantung kepada Allah, dan diawali dengan asmanya Al-Latif. Ada yang namanya Latif di sini? Ustaz Latif yang ada ya? Tapi juga Muhammad Latif, bukan Abdul Latif. Baik. Asma ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Ya, pada surah Luqman, pada surah Al-Hajj, terus surat-surat yang lainnya juga, di mana di sini dicontohkan dengan firman Allah pada surah Al-An'am, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dari sekian banyak asma Allah yang disebutkan, asma Al-Latif ini yang bergandeng dengan Al-Khabir 5 kali, digandengkan dengan asma Allah Al-Latif Al-Khabir sebanyak 5 kali. Makna daripada Al-Latif yaitu zat yang maha halus, maha lembut, dan maha ramah. Al-Latif yakni zat yang ilmunya meliputi segala rahasia, perkara yang halus serta hal-hal tersembunyi, mengetahui isi dada manusia, isi hati manusia, mengetahui niat tujuannya juga, dan berbagai kepentingan terselubung. Al-Latif juga bermakna sebagai zat yang maha lembut terhadap hambanya yang beriman kepadanya. Dia menyampaikan kepada para hambanya hal yang mengandung kemaslahatan dengan cara yang lembut dan tenang namun tepat.
Karena asma ini juga mengisyaratkan akan pengetahuan Allah terhadap segala perkara yang kecil lagi detail, dan dia menyampaikan rahmat kepada makhluknya dengan cara halus dan lembut sehingga kebanyakan manusia tak menyadarinya. Sebagai contoh misalnya, hujan yang baru saja kita disiram oleh rahmat Allah. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Hujan yang merupakan salah satu rahmat Allah, kalau dikumpulkan selama musim hujan itu berapa ton air? Kalau misalnya kemudian sekaligus satu musim itu Allah turunkan satu hari, apa yang akan terjadi? Tenggelam semua. Seluruh dunia mungkin tenggelam. Tapi karena Allah latif, bahkan bukan hanya Allah bagikan, Allah tebarkan, tapi sebelum turun pun Allah kasih isyarat, mendung, gelap langit, agar mereka yang lagi jemur pakaian, di antaranya rahmat Allah, di antara bentuk lutfullah, kehalusan, kelembutan Allah terhadap hambanya. Kemudian juga contoh lain misalnya wanita yang hamil, Allah jadikan 9 bulan secara bertahap. Bayangkan kalau kemarin hamil sekarang melahirkan, suami belum menyiapkan biayanya. Ya bapak-bapak ini yang merasa sudah. Kalau yang bujang-bujang tidak merasa, belum siap namanya juga belum browsing barangkali. Sahih. Nah, sedangkan ibu-ibu baru ngasih tahu orang tuanya, si istri misalnya di luar kota, belum sempat untuk kemudian datang. Tapi bagian dari lutfullah, kelembutan Allah, menjadikan semua itu bertahap. Contoh lain juga di antara kelembutan Allah terhadap hambanya, kita masing-masing yang sekarang umur berapa? Manusia misalnya, kalau dikalkulasi nikmat Allah dirupiahkan, yang mungkin sudah pensiun atau di atas 50 umurnya, kalau Anda kalkulasi sejak Anda baligh umur 13, 14, 15 sampai umur 60, berapa M nikmat Allah kepada Anda? Bagian dari kelembutan Allah, Allah tidak kasihkan di awal. Coba bayangkan kalau di saat umur 14 jatah 5M rezeki kita misalnya dikasih ketika kita umur 14. Apa jadinya? Jadi PS semua mungkin. Allah maha lembut, tahu akalnya anak umur sekian, rezekinya dikasih sekian. Orang tuanya juga dikasih sekian, bertahap. Ngontrak dulu, baru kemudian punya rumah dan seterusnya. Itu bagian dari lutfullah, kelembutan Allah kepada hambanya. Cuma kita manusia yang akalnya terbatas, yang akalnya pendek, ini biasanya keburu emosi, cepat mengambil keputusan praduga dan sebagainya, sehingga tidak terbesit di nalar atau pikirannya bahwasanya ini bagian dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali ke buku. Bentuk kehalusan Allah kepada hambanya dicontohkan di sini beberapa. Yang pertama, kelembutan yang diminta oleh hamba kepada Allah dengan lisan dan sikapnya,
merupakan bagian dari rahmatnya yang khusus. Maka rahmatnya yang sampai kepada hamba, baik ia rasakan secara langsung atau tidak, itu adalah kelembutannya. Dan alangkah banyaknya rahmat nikmat Allah yang begitu halus kepada kita, tidak kita rasakan ya. Karena kadung enaknya makan 3 kali sehari, begitu merantau kehabisan bekal, kerepotan makan 2 kali saja, apalagi untuk 1 kali ya. Baru ngerasakan nikmat di rumah makan tidur 3 kali. Ini bagian dari lutfullah, kelembutan Allah terhadap hambanya. Kemudian yang kedua, dia membagi rezeki dengan ilmu dan hikmahnya ya. Dengan ilmu dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan kemauan hamba ya. Sesuai dengan kemaslahatan ya, bukan keinginan mereka. Sebab boleh jadi kita menginginkan sesuatu padahal itu tidak baik bagi kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan yang terbaik kepada hambanya sebagai wujud kelembutan, kebaikan dan kasih sayangnya. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, mengharap sesuatu, kadung berharap, ternyata ya ada keburukan di dalamnya, kemudian Allah palingkan, kemudian Allah ya palingkan kita darinya. Dan boleh jadi kita memandang sesuatu itu buruk padahal Allah jadikan di dalamnya banyak kebaikan, baik itu pekerjaan, baik itu ya tempat tinggal, baik itu pasangan, semuanya penuh dengan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba. Kemudian yang ketiga di sini, Allah juga menakdirkan bagi hamba-hambanya cobaan, musibah, serta ujian sebagai rahmat bagi mereka demi mematangkan jiwanya dan menyempurnakan nikmatnya. Dengan susah di awal, baru kemudian merasakan kenikmatan dengan seizinnya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, kemudian kata orang bijak kita, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Seperti itu ya. Tidak ada orang yang ya, ada mungkin 1-2 dalam perjalanan hidupnya itu mulus terus ya, naik terus. Misalnya setelah di puncak nanti ceklong itu lebih menyakitkan dan lebih ya mengundang ketidaksiapan kita. Tapi kalau kita ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian, cobaan atau musibah, itu akan menempa mental kita menjadi mental baja, bukan mental kerupuk. Seperti itu bagian sekali lagi dari lutfullah, kelembutan Allah. Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, lahir tidak melihat ayahnya, umur 6 tahun ditinggal ibunya ya. Luar biasa, tidak ngerti apa-apa masih. Tapi itu bagian dari lutfullah, kelembutan Allah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian berikutnya, bentuk kelembutan Allah juga kepada hambanya. Boleh jadi seseorang berambisi pada perkara dunia. Ia menyangka akan bahagia bila ambisinya tercapai. Ya boleh jadi seseorang punya cita-cita, punya ini ya, tapi tidak tercapai cita-citanya, justru menjadi yang lain, apa yang tidak terbesit dari dirinya, dan itu baik baginya. Allah mengetahui bahwa ya justru itu ya, cita-citanya tadi membahayakan hamba tadi. Lalu Allah menghalangi hamba tadi dari cita-citanya. Sang hamba manusiawi kecewa ya, padahal ia tidak tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala justru bersikap lemah lembut kepadanya karena ia dihindarkan dari bahaya lalu dibawa kepada hal yang lebih manfaat.
Oleh karena itu ridhalah dengan keputusan Allah, dan ridha terhadap keputusan Allah itu termasuk level iman yang tertinggi. Termasuk level iman yang tertinggi, ya. Di antara rukun iman adalah iman kepada qada dan qadar, ya. Maka ketika seorang hamba, ya, memasrahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnudzon kepadanya, maka itu bagian dari level keimanannya yang tinggi. Yang kelima, menjauhkan hamba dari ujian yang melemahkan imannya dan mengurangi keyakinannya, ya. Alhamdulillah, seperti kita misalnya, namun dengan medsos sekarang mungkin sekat jarak geografis itu tidak jadi masalah, meskipun juga masih jadi masalah dalam beberapa hal. Jadi hamba tadi tidak diberi ujian oleh Allah dengan sesuatu yang melemahkan imannya dan mengurangi keyakinannya. Alhamdulillah, ya, kita berada dalam nikmat yang luar biasa. Orang tua kita muslim, ya, saudara kita muslim, ya, tetangga kanan kiri kita muslim. Ini nikmat yang mungkin, ya, jarang dari kita berpikir itu sebagai suatu nikmat. Kalau, ya, kita bertanya kepada, ya, saudara-saudara kita yang merantau misalnya ke negara-negara non muslim, maka, ya, mereka, ya, menghadapi banyak kendala tentang hal ini, ya. Di mana ujian-ujian yang melemahkan iman itu kita lolos, ya, kita tidak mengalaminya atau mengurangi keyakinannya, meskipun sekarang tentunya dengan adanya medsos itu, ya, berbagai, ya, hal-hal yang merapuhkan akidah keimanan hamba itu juga banyak seliweran, ya, tanpa kendali, karena siapa saja bisa membuat status, siapa saja bisa membuat, ya, pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang sesat dan menyesatkan. Wallahul musta'an. Kemudian yang keenam, di antara kelembutan kehalusan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, bahwasanya Allah membuka pintu taubat bagi para hambanya agar mereka memohon ampunan kepadanya, ya. Seorang yang bermaksiat lalu bertaubat, bisa jadi taubatnya itu menjadi sebab turunnya rahmat Allah baginya, karena hamba tadi merasa dirinya kotor, penuh dosa, sehingga tidak ada lagi rasa sombong dan bangga diri di hatinya. Hal ini tentu lebih baik, jauh lebih baik daripada ketaatan yang banyak tetapi justru menggelincirkan seorang hamba ke dalam sifat congkak dan ujub. Bahkan banyak diantara, ya, para ulama salaf pun yang tadinya di awal hidupnya salah jalan, tersesat dengan kesesatan yang jauh, Al-Fudail bin Iyad misalnya, mantan perampok jalanan, tidak tanggung-tanggung, mantan perampok jalanan. Tapi kemudian ketika bersahabat dengan Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, ya, ini juga pentingnya memilih teman, ya, atau suhbah salehah, kelompok komunitas yang saleh. Nah, maka dari itu di sini, ya, di antara bentuk kelembutan Allah bahwasanya Allah membuka pintu taubat bagi hambanya. Kapan saja, di mana saja, tidak harus ke Mekah baru nangis-nangis di depan Ka'bah, tidak harus demikian, ya. Tidak harus di masjid pula, tidak, hatta di kamar kita. Bahkan lebih mengundang, ya, keikhlasan taubat seorang hamba ketika tidak terlihat oleh orang, ya.
siang, malam, kemudian juga ya selama matahari belum terbit dari barat, kemudian juga nyawa belum sampai di kerongkongan. Selama itu maka Allah membuka pintu taubat, dan ini bentuk kelembutannya kepada para hambanya. Kemudian yang ketujuh di sini, apabila seseorang menuruti nafsu syahwatnya, maka manis maksiat akan dibarengi sesak di dada dan kalut di pikirannya. Begitulah tiap maksiat dibalut dengan rasa bersalah, agar si hamba tak larut dalam maksiat tetapi segera kembali taubat nasuha. Di sini dalam tanda kutip manis maksiat, karena memang maksiat itu ada kelezatannya, ada nikmatnya, ada manisnya. Kalau tidak, ngapain orang melakukan maksiat? Ya. Ngapain orang melakukan maksiat? Kalau pahit, semua menjauh. Ya, tafnal ladzatu mimman nala safwataha. Ya, seperti yang dikatakan oleh salah seorang penasehat, ya, ketika seseorang menumpahkan ya nafsunya, syahwatnya, dia mendapatkan kenikmatan beberapa detik. Tapi setelah itu penyesalan, ya, kemudian sesak di dada, pikiran yang kalut kacau, ya, galau, akan ada perasaan ya diburu oleh dosa, dan itu sebenarnya masih menandakan masih adanya iman, meskipun serendah-rendahnya iman ketika melakukan kesalahan atau maksiat tersebut. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min, wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidaklah seseorang itu mencuri ketika mencuri iman dalam keadaan beriman, dengan iman yang penuh. Ketika merubah angka, menambah atau mengurangi, ketika itu imannya sedang melayang, tersisa sedikit. Begitu pula tidaklah seseorang itu jatuh ke dalam zina saat berzina sedang ia beriman. Begitu pula ketika seseorang minum khamar, atau sekarang apa? Sakau, tidaklah dalam keadaan beriman. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjauhkan kita semuanya dari berbagai pelanggaran terhadap syariatnya. Kemudian di sini ada pembagian yang lebih fokus lagi yang ingin saya tambahkan berkenaan dengan asma Allah Al-Latif. Di sini ada 4 bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Al-Latifu fi wujudih. Allah itu maha halus, maha lembut dalam wujud keberadaannya. Artinya Allah khafiyun, ya, mustatirun. Allah itu tersembunyi, tidak terlihat oleh mata telanjang kita di dunia. Ini bentuk kelembutan Allah. Karena Allah adalah nur, anna arahu. Ketika Rasulullah ditanya tentang apakah engkau melihat Rabbmu ya Rasulullah, kata sahabat, nurun anna arah. Cahaya, bagaimana mungkin aku melihatnya? Cahaya kemudian dilindungi pula dengan cahaya. Seandainya cahaya tabir yang berupa cahaya itu disingkap, lahtarakat ya, subuhatu wajhih ya maddal basar, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Seandainya ya tabir penyingkap antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya itu diangkat, ya tentu cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar seluruh apa yang ada di depannya. Semuanya alam akan ya punah.
Makanya Allah nyatakan dalam surah Asy-Syura ayat 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Sungguh ya, Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata-mata, sedang Allah melihat mata para hambanya. Sedang dialah zat yang maha lembut atau maha halus lagi maha mengetahui. Maka ketika Nabi Musa misalnya alaihissalam meminta untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala, ya kan, meminta untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala di atas bumi, apa jawab Allah? Unzur ilal jabal fa in istaqarra makanah fasawfa tarani. Lihatlah kepada gunung itu, jika gunung itu tetap di tempatnya, sungguh engkau akan melihatku. Kemudian gunung itu meleleh atau hancur ya, berkeping rata dengan tanah. Akan tetapi juga bagian dari kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala ketika sudah alam ini berganti dengan alam yang lain, artinya alam akhirat, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan mata yang siap untuk melihatnya. Bukan seperti mata kita, bukan seperti mata kita di dunia. Seperti itu juga menunjukkan kuasa kudrat Allah subhanahu wa ta'ala dalam ciptaannya. Yang kedua tadi, kelembutan yang pertama, kelembutan atau kehalusan Allah pada wujud zatnya. Kemudian al-latif fi ilmi, kelembutan Allah dalam ilmu pengetahuannya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Ahata bikullil ma'lumat ya. Allah meliputi pengetahuannya segala sesuatu. Berapa beratnya gunung apa di sini di Malang? Gunung apa? Arjuna. Gunung Krakatau di Jawa Barat ya. Ada yang tahu beratnya berapa? Allah Maha tahu. Kemudian juga laut, ada yang mengukur berapa air laut di Selat Sunda atau Selat Bali atau selat mana? Tidak ada yang tahu. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu akan segala akan hal itu. Kemudian juga tidak usah hujan yang kemarin-kemarin atau yang akan datang, yang tadi aja ada yang tahu berapa tetes yang turun? Kan tetapi semua itu maktub indallah, semuanya itu sudah ada catatannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk kehalusan, kelembutan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa daun di pekarangan kita saja tidak tahu ya. Kemudian juga umur misalnya dunia ini secara pasti tidak ada yang tahu. Namun semuanya itu ya tersimpan dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah maha melihat ya, semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam yang pekat ya. Semuanya tidak luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Surah Al-Imran ayat ke-6. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu pun di bumi maupun di langitnya ya. Dan dialah yang menggambar kalian, yang membentuk rupa kalian sedang kalian di dalam rahim ibu kalian sebagaimana Allah kehendaki.
Kemudian juga pengetahuan, bentuk kehalusan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala niat hamba, rencananya, meskipun itu belum dikemukakan ataupun diumumkan. Begitu pula hal-hal yang tersembunyi dari alam ini, ketika kita menanam bibit mangga misalnya, kita hanya menyiram. Ketika tumbuh, kita mungkin tidak merasakan atau tidak mengamatinya sedetail seperti pengamat, tidak. Tahu-tahu sudah tumbuh sekian. Mungkin kita tinggal safar barangkali seminggu atau sebulan, tahu-tahu sudah di belakang tumbuh besar. Itu bagian dari juga kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah. Innallaha latifun khabir. Al-Hajj ayat 63. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menurunkan dari langit air, kemudian bumi menjadi hijau tersenyum di musim semi. Nah, sesungguhnya Allah Maha halus dan Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian bentuk kelembutan yang ketiga, Al-Latif bi'ibadihi. Allah Subhanahu wa taala juga Maha halus, Maha lembut dalam memperlakukan hambanya dengan takdir-takdirnya dan perbuatan-perbuatannya, amalannya. Allahu latifum bi'ibadihi. Allah itu Maha lembut, Maha halus terhadap hambanya. Allah lebih sayang kepada diri kita melebihi orang tua kita, melebihi diri kita sendiri, terhadap diri kita sendiri. Di antara bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, bahwasanya Allah memberikan rezeki kepada mereka, memberikan hujan ketika kepanasan, menyembuhkan mereka yang sakit, mengampuni mereka yang berdosa, dan juga yumhilhum idza asau wa asarru wastakbaru. Innallaha yumhil wa la yuhmil. Sesungguhnya Allah itu mengulur, memberikan waktu, memberikan tempo kepada hambanya, tapi bukan berarti lalai. Andai Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hambanya dengan tanpa kelembutan, bermaksiat sedikit langsung Allah hukum misalnya, tidak selamat kita. 1-2 kalau ada yang selamat, subhanallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala membiarkan, dalam artian, dalam tanda kutip, memberikan waktu untuk bertobat kepada hambanya. Terlebih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang amat pendek umurnya dibandingkan umat-umat terdahulu. Dari 60 tahun itu masih ada masa bermain kanak-kanak, masa katanya masa puber, aduh kalau bisa
Kalau pas puber-pubernya dicabut, langsung dihukum sama Allah gimana? Ya ngelawan sama gurunya, ngempesi ban gurunya, ya pas saat itu misalnya tangannya kemudian seperti ya Namrud yang hendak menggoda istri Nabi Ibrahim misalnya, kemudian tahu-tahu mengeras tangannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi latifun bi'ibadihi. Allah maha lembut, sehingga memberikan ya kesempatan baru ketika kita sudah dewasa, ketika ini kita ingat ya bahwasanya kekerasan dari guru kita dulunya itu adalah penuh kelembutan. Sebenarnya kita yang keterlaluan nakalnya. Subhanallah. Itu sekali lagi bagian dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Begitu pula Allah Al-Latif fi syar'i. Allah itu maha lembut, maha halus dalam syariatnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dalam syariat-syariatnya, bukan ingin menyulitkan kalian. Bertaharah, ada air, ada tayamum. Salat, ada normal, ada safar. Ya. Penuh kelembutan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, pada surah Al-Maidah ayat 6. Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian, akan tetapi ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya kepada kalian agar kalian bersyukur. Dalam pengharaman khamar misalnya, itu juga bertahap pada awalnya ya. Dan ini tidak bisa dikiaskan, tidak boleh dikiaskan. Dalam artian setelah syariat sempurna, maka pengharaman khamar ya terus berlanjut sampai akhir zaman. Begitu pula ketika menurunkan syariat puasa, salat, jihad dan seterusnya. Semuanya berdasarkan kemampuan, kesanggupan manusia ya. Kemudian ya, kelembutan yang terakhir, yang kelima, yaitu Al-Latif alladzi yukhfil umur fi addadiha. Kelembutan Allah terhadap perkara yang tersembunyi, kebalikannya. Maksudnya gimana? Allah memberikan sesuatu kepada kita dengan mengharamkan atau melarang atau tidak memberikan sesuatu yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan misalnya kelebihan ya, pada seseorang ya, harta ya, kesehatan, jabatan dan berbagai nikmat yang lainnya, tapi Allah tidak berikan keturunan misalnya. Namun ada hamba yang lain sebaliknya ya, produksi lancar ya, tapi sedikit dari ya nikmat-nikmat yang lain. Begitu pula warif'ah fil ibtila. Allah memberikan bala, ujian untuk mengangkat derajat hamba tadi. Boleh jadi hambanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai ya, SD tidak kenal yang namanya puber, nakal-nakalan, sampai lurus, masya Allah, siratal mustaqim hidupnya. Tapi diuji terus sama Allah. Apa ini? Bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tadi. Tapi orang yang melihatnya mungkin, waduh, ada dosa terselubung. Suudzonnya kepada saudaranya.
Padahal Allah ingin mengangkat derajatnya lebih tinggi lagi hamba tadi. Sudah memang dosanya sedikit, tapi masih ditambah dengan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala agar lebih mengangkat derajatnya di sisinya. Ya. Tapi kita yang kurang pengetahuan akan menyangka yang tidak. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan ini bagian dari suudzon pada Allah Subhanahu wa taala pertama, kemudian kepada saudara kita, dan ini tidak boleh. Haram, terlarang dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala boleh jadi melarang kita, tidak memberikan kepada kita sesuatu untuk menjaga kita. Yang diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekayaan di akhir hayat, kecukupan di akhir hayat. Beliau tidak meminta kaya di saat muda, tapi di akhir hayatnya. Karena apa? Kekayaan di masa muda lebih banyak bahayanya. Dan Allah Maha lembut kepada kita, sehingga kita tetap harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah keduniaan seperti ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, innal abda la yas'a fil amri hatta idza tahayya'a lahu qala Allahu isrifuhu an fa inni in yassartuhu lah adkhaltuhu an-nar waliyadu billah. Ibnu Mas'ud mengatakan, sungguh seorang hamba berusaha dalam rezeki misalnya, gol ini kelihatannya, gol dikejar sampai ketika sudah di depan mata, tinggal ini gagal, tidak jadi. Karena apa? Allah mengatakan kepada malaikatnya, isrifuhu an, batalkan, jangan jadikan hal tadi, karena kalau aku mudahkan kepada hambaku ini, justru aku akan memasukkannya ke neraka. Subhanallah, justru aku akan memasukkannya dengan perbuatan itu ke neraka. Baik. Di sini beberapa contoh tentang kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap para nabi dan rasul, juga hamba-hamba pilihannya. Ibunda Musa alaihissalam misalnya, bagaimana ketakutannya ketika melahirkan di saat tahun yang disembelih semua anak laki-laki yang lahir di tahun itu, entah tahun ganjil atau tahun genap pada waktu itu, karena ada khilaf di antara para mufassir tentang kejadian itu. Akan tetapi justru Allah memerintahkan dia untuk membuang anaknya ke mana? Ke al-yam, ke sungai. Al-yam bisa jadi sungai, bisa jadi sungai yang besar, yang lancar airnya, bisa juga menjadi laut. Justru kemudian Allah masukkan ke dalam istana, Allah jadikan sebagai anak angkat yang bakal menjadi musuh bebuyutannya ketika besar. Subhanallah. Ini bagian dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap ibunda Musa alaihissalam. Begitu pula Maryam. Bagaimana sesaknya dada Maryam saat itu sebagai wanita terhormat yang menjaga kesuciannya, yang menjaga kehormatannya, tahu-tahu hamil. Bayangkan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya, kata Maryam alaihissalam, andai aku mati saja sebelum hamil, sebelum kejadian ini, dan aku menjadi sesuatu yang terlupakan, seperti tidak ada nama Maryam itu. Bahkan kemudian keputusasaan hinggap di hati Maryam, bahkan tetapi justru Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai pengangkat derajat Maryam.
yang Allah menjadikan sebagai tanda kekuasaannya, yang Allah tidak ciptakan sebelum dan sesudahnya, seperti Maryam yang hamil dan melahirkan tanpa suami, tanpa ayah, ya, Isa alaihissalam. Tapi di saat kejadian itu Maryam alaihissalam yang merasa luar ujian yang luar biasa, ya, merasa ya tertindas dengan omongan orang, dengan ya berbagai ya cercaan dan sebagainya. Dia tidak tahu bahwa yang di dalam perutnya itu nabi, rasul, bahkan ulul azmi minar rusul. Ya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Ya, karena tidak menerima wahyu ya saat itu, maka ya sebagai manusia biasa Maryam pun berkeluh kesah. Allah Subhanahu wa taala kemudian menggelarinya dengan apa? Wa ummuhu siddiqah. Ya. Beliau alaihissalam dimasukkan ke dalam golongan as-siddiqin, ya. Orang-orang yang sangat ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bagian dari karamah Allah kepada dirinya. Inna rabbi latiful lima yasha. Begitu pula kepada kelembutan Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bagaimana seorang nabi, cucu daripada anak daripada nabi, cucunya nabi, cicitnya nabi, Yusuf alaihissalam. Ayahnya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Bagaimana Allah jadikan perjalanan hidupnya berkelok-kelok, lepas dari buayan orang tuanya dijebloskan ke sumur, dari sumur diperjualbelikan sebagai budak, masuk ke istana luput kena fitnah perempuan, masuk ke penjara. Kemudian kita yang petantang-petenteng tahu-tahu mau jadi jagoan, keturunan nabi bukan. Apa yang kita banggakan? Subhanallah. Jadi ketika datang ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita berkaca kepada orang-orang yang saya sebut barusan, ya, para nabi, orang-orang pilihan, di mana mereka semuanya juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang luar biasa. Dan memang dunia ini adalah tempat ujian. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.